Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, salam sukacita. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah Hukum Kasih Dituliskan Dalam Hati. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga, kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengarahkan pikiran kami, mengerti dan memahami akan kebenaran firman yang akan kami renungkan saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudaraku, ayat yang melandasi pembahasan kita saat ini diambil dari Yeremia 31 ayat yang ke-33 dan 34. Firman Tuhan berkata, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Saudaraku, pekerjaan kekristenan dimaksudkan bukan untuk mengurangi nilai hukum Allah di dunia ini, bukan mengurangi sedikit pun dari derajatnya yang kudus, melainkan untuk menulis hukum itu dalam pikiran dan hati. Apabila hukum Allah ditanamkan dalam jiwa orang yang percaya, ia pun sedang menghampiri hidup yang kekal oleh jasa-jasa Yesus. Tujuan Injil dipenuhi apabila maksud yang besar ini sudah dicapai. Pekerjaan dari zaman ke zaman ialah mempersatukan hati para pengikutnya dalam suatu roh persaudaraan universal oleh percaya kepada kebenaran, dan dengan demikian menetapkan sistem peraturan dan persetujuan sorga dalam keluarga Allah di dunia, agar mereka boleh dipandang pantas menjadi anggota-anggota keluarga kerajaan di sorga. Di dalam hikmat dan kemurahannya, Allah menguji laki-laki dan perempuan di dunia ini untuk melihat apakah mereka akan mendengar suaranya dan menghormati hukumnya atau memberontak seperti yang dilakukan iblis. Tujuan Allah dalam memberikan hukum itu kepada bangsa manusia yang sudah berdosa ialah agar manusia oleh Kristus boleh naik dari keadaannya yang hina menjadi satu dengan Allah, agar perubahan moral yang terbesar dapat dinyatakan dalam sifat dan tabiatnya. Perubahan moral ini mesti terjadi, kalau tidak, manusia tidak akan menjadi warga negara yang selamat di dalam kerajaan Allah, karena ia akan mengadakan pemberontakan. Dalam hidup di dunia inilah waktu pengujian dan percobaan. Malaikat-malaikat Allah mengamat-amati perkembangan tabiat dan menimbang nilai moral. Segenap persoalan itu diselesaikan dalam ini. Apakah ia menurut atau tidak pada segala perintah Allah? Sudahkah orang yang berdosa itu diubahkan dalam dunia ini oleh jasa-jasa Kristus menjadi seorang hamba yang menurut, agar ia dipantaskan untuk bersatu dengan masyarakat sorga? Hukum Allah di dalam hati kita akan menaklukkan kepentingan kita sendiri kepada segala pertimbangan yang tinggi dan kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hukum kasih yang Engkau mau tempatkan dalam hati kami. Tolonglah kami agar kami boleh menghidupkan suatu kehidupan kasih di dalam kehidupan kami di dunia ini. Bapa, anak-anak-Mu, umat-umat-Mu datang memohon kepadamu. Kiranya Engkau perlengkapi kami dengan kuasa-Mu menghadapi tantangan bahaya yang ada di hadapan kami. Karena tanpa penyertaan-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Saat ini Tuhan, kami siap melakukan semua aktivitas kami. Kami mohon petunjuk-Mu, mohon tuntunan-Mu. Biarlah semua yang kami lakukan berhasil. Oleh karena Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami, dan selalu menginspirasi kami untuk melakukan yang terbaik. Bapa di sorga,
Berkati terus umat-umat Tuhan yang sedang bergumul oleh karena mungkin terpapar dengan COVID-19. Pulihkan, sembuhkan, dan mereka yang terdampak Engkau akan berikan kekuatan iman, dan mereka juga yang sedang bergumul Engkau tambahkan sukacita dan berikan jalan keluar. Hari ini kami akan lalui dengan penuh sukacita sorga, oleh karena Kau belum menyerahkan kehidupan kami dan semua rencana kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.